last year, SketchUp has switched from Google Earth to something else. I forget what it's called. But this is a pro-only feature now. So dan di if you want to lokasinya grab a location, file, geolocation, geolocation, location. I'm not exactly sure how this works in previous versions of SketchUp, whether Google still works or not. I vaguely think that it doesn't work at all unless you have the pro version. So just be aware of that. You can do this with any sort of 3D terrain model that you have. So we're going to choose, you can see all the topo here. So we're just going to select select topography. This region is too large. Okay, so you should zoom in enough. Ini select topography di sini. So this looks like it's heavily Bisa nanti saya kasih lokasi, kalian bisa cari. So we're going to select that and then grab, and it will import Import ke SketchUp, area. tanda flat. Digital Globe is who is doing that now, not Google. So when you go to File, Geolocation, Show Terrain, you can see that there's Langsung berubah of kontur. terrain going on here. Itu konturnya hampir sama dengan yang di lokasi. Then what you want to do is you Jadi want to make a plane. untuk data sementara kita sebagai arsitek sebelum ke lokasi Make a plane on the blue kita bisa axis, just make sure menganalisis. that it's blue. This is larger than my Contohnya, terrain. That's fine. So just pull this down, or move it down. So hit M, select it and hit M, and then make sure that it's on the blue axis. You can always lock it to the blue axis by pressing the up arrow. That way, no matter where you are, it'll stay there. And I'm just going to go. You can always sort of try to snap somewhere, so you may need to turn it on edges. So you can see all the lines. And if your computer is fast enough, sometimes this can be a little tricky to get. Since it's a plane, you can any point check where this looks like it might be like the lowest point. nah contoh di sini dia mencoba melihat di mana titik dasar. Dengan dasar ini dia naik turunkan tadi. Mana jalan, mana ini, kemudian dia bisa masukkan ke terrain, kemana arah air itu mengalir. Jadi ketika ada lokasi kita bisa lihat seberapa persen. Kalau dengan SketchUp kita akan tahu lokasi berapa meter persegi untuk luas yang flat. Nah ini bisa dibikin per layer nanti sehingga dapat kontur. Jadi tidak mesti ke lokasi, tapi dengan SketchUp kalian bisa membuat sedikit bayangan sebelum menuju site. Nah jadi ketika sebelum menuju site kita ada tahu bayangan di mana lokasi, apalagi dengan Google SketchUp apa Google Earth, kalian tahu semua arah angin, kemudian kecepatan angin, knotnya berapa di situ. Jadi akan tahu semuanya. Data awal dari Google Earth. Nah, kemudian ini dibikin layer. Contoh layer 1 meter 1. Layer tadi dipotong antara layer yang dari Google tadi, yang di Google Earth, kemudian dengan flat yang dibuat layer 1 meter. Nah, ketika dia potong antara model dengan layer akan terbentuk kontur. Nah, ya group dulu. Nah, nanti jadi bentuk kontur. Kita tahu nanti di mana kita cut, berapa yang kita cut, berapa yang fill. Berarti ada permukaan yang harus kita potong untuk kita ratakan tanah. Yang kita potong tadi itu bisa kita timbul ke tempat yang lebih rendah supaya dapat flat. Nah, problemnya ada teknik untuk menimbun, di mana penimbunan itu per layer itu 30 cm, kemudian baru dikompact, ditambah lagi. Nah ini saya tunjukkan. Nah ini bisa kalian pelajari nanti di ini. Coba lihat, dia akan menemukan garis konturnya. Nah, garis kontur terbentuk. Coba kita lihat di sini, nampak kan? Garis konturnya terbentuk. Nah, ini dia garis kontur. Jadi dalam hanya 15 menit, ketika dari klien kita tahu lokasi di mana, kita tidak perlu lokasi. Dalam arti menghemat waktu, kita bisa menganalisis sebuah tapak itu sendiri atau lokasi dengan mudah, dengan cepat. Nah, sehingga membuat waktu kita lebih hemat.
Nah, tapi dalam pengukuran tetap di lapangan tetap diukur. Tapi sementara kita jadwalkan untuk pengukuran, kita ada dapat bayangan untuk pra-design. Nah, ini kalau dilihat dari atas, kalau dari samping nampak. Nah, ini kan memudahkan. Nah, jadi contoh yang layer ini tadi, ya, contoh ini nampak kursor saya. Nah, daerah yang lebih datar kan ini, di sini datar, ini datar. Misalnya dia butuh 2 layer untuk dia buat bangunan di sini. Dia bisa saja memotong ini, yang agak dekat ini dia potong, sehingga di sisi ini ada ketinggian 2 meter bertambah sekian meter untuk layer yang apa namanya, layer yang lebih flat. Nah, layer ini garis ini diberi nomor nanti. Misalnya nomor 1, 2, 3. Biasanya nomornya dari ketinggian gunung itu. Misalnya di sini di layer yang ini, misalnya ketinggian dari permukaan laut misalnya 100 meter, bisa dibuat 100, 120, 100 sekian. Jadi ini berurut semuanya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Ini hanya 6 menit. 6 menit sudah dia menemukan apa namanya info awal untuk sebuah tapak dari sebuah bangunan. Info awal lokasi di mana bangunan itu, proyek itu akan dibuat, sehingga ada data awal yang dikumpulkan oleh si arsitek atau desain sebelum dia ke sana, sehingga menghemat waktu. Dia bisa diskus dengan klien. Nah, dengan klien bisa minggu ini jumpa dia di lokasi, kita bisa langsung connect SketchUp dengan Google Earth, kita akan dapatkan informasi lebih awal. Kemudian proses pra-design kita bisa mulai. Nah, itu untuk menghemat. Nah, ini juga nanti PR untuk kalian. Berarti ada 2 PR. Satu, bagaimana mengenerate kontur dari map ke dalam SketchUp. Oke. Yang kedua, PR berikutnya adalah kita membuat open space, tempat duduk, ada open space untuk anak-anak bermain, kemudian ada ruang jualan. Nah, jadi yang kita buat hanyalah bukan sebuah desain bangunan, tapi ke landscape-nya. Nah, memang agak sedikit ke landscape, tapi di sini adalah bagaimana memahami sebuah tapak yang itu intinya. Kemudian contoh lain lagi. Ini ada lain. Nah, ini sama. Nah, ini menggunakan garis. Bisa dengan GPS. Yang tadi adalah titik-titik GPS yang diletakkan oleh orang untuk akurasi. Contoh misalnya kita pergi ke lokasi, titik 1 dia kunci GPS-nya, dia kunci beberapa titik dengan Google Earth, dia akan ketemu titik-titiknya tadi, titik di lapangan. Di sini untuk pengukuran. Jadi diukur jalan, dia tentu titik-titik, kemudian dia connect GPS-nya dengan Google Earth, akan ketemu titik-titik di mana. Dia memudahkan dia melihat garisnya, sehingga garis kontur ini lebih akurat. Kemudian, ini contoh lain. Karena untuk mengolah data ini sangat penting. Nah, kemudian dia menomorkan konturnya.
Ini semua dari data melalui internet. Ya. Jadi nanti bisa dilihat nanti trade contour line dari Google Earth pindah ke SketchUp. Jadi banyak ini sudah SketchUp-nya sudah bisa harus dimulai dari sekarang. Nah, kemudian yang lain lagi adalah setelah kita dapat itu bagaimana kita melihat membuat jalan akses, itu paling sulit. Nah, di situ jalan akses berapa ketinggian mobil bisa mendaki atau berapa derajat kemiringan sehingga waktu kita buat kemiringan jalan itu mobil itu tidak merana. Contoh di Selawah kan hampir di daerah mana tuh? Selawah selalu kita temukan mobil mogok di situ. Mobil mogok, kemudian kecelakaan tinggi, itu akibat perencanaan dari jalan. Dulu itu terlalu terjal. Sehingga mobil dengan kekuatan sekian, dengan muatan melebihinya, maka dia akan mundur. Atau kerusakan pada mobil dengan slope yang terlalu terjal, sehingga memberi efek yang lebih jelek terhadap mobil itu sendiri dalam hal ketika dia mendaki. Nah, ini yang harus kita juga bagaimana memilih jalan untuk membuat jalan di tempat kontur. Nah, itu juga nanti akan saya kasih konturnya, nanti kalian buat jalan. Di mana jalan berapa, kalau naik mobil berapa, kalau mendaki berapa. Nah, itu PR perlu, karena apa? Dengan latihan PR, kalian akan mudah memahami daripada teori. Kemudian contoh lagi. Nah, contoh yang ini jaringan jalan air. Nah, biasanya ada untuk sepeda. Ya. Nah, ini contoh, ini di daerah berkontur. Nah, diambil satu sisi yang flat, lurus, ini jalannya rata. Nah, di mana nanti dia akan naik turun. Nah, sehingga untuk menuju tempat satu rumah di sini jadi flat. Nah, kemungkinan di sini nanti akan turun pelan-pelan dan seberapa slope yang layak untuk sebuah jalan. Apalagi kan contoh kita di Sabang, mau ke Sabang, ada daerah-daerah tertentu terlalu terjal, curam tanjakannya, kemudian waktu turun juga akan terlalu terjal. Nah, contohnya di Senapit, Selawah. Ketika orang yang belum pernah ke Banda Aceh, dia ada bawa mobil sendiri, di Senapit itu sebelum jembatan, orang sering salah, sehingga dia meluncur ke jurang. Itu hampir setahun, rata-rata setahun satu ada. Dan setahun itu bisa 5 sampai 4 kali. Dan di situ terjadi tingkat kecelakaan lalu lintas sangat tinggi dan angka kematian juga tinggi. Nah, begitu juga yang baru-baru ini kita dengar tahu di Takengon, di mana? Di Takengon. Di Pantan Terong. Itu kalau naik ke sana, mobil yang tahun tua itu nggak langsung naik. Udah pasti mundur. Karena slope-nya terlalu tinggi untuk menuju tempat wisata. Kenapa? Sehingga di situ tempat wisata ke situ agak sedikit berkurang orang melancong karena terlalu terjal, takut. Kalau ibu-ibu pasti nggak berani bawa. Kalau mobil kurang power, pasti nggak berani di sana. Nah, itu salah satu yang menghambat. Lokasi bagus, tapi dia tidak bisa ke sana. Oke, baik. Sejauh ini ada pertanyaan?